Tes. Ayo dong suaranya. Ayo tebak ini apa? Ini podcast pertama kita. Welcome to Cuan di K-pop. Ya, kalian pasti belum kenal dong gue siapa. Nah kenalin dulu nih. Gue Saifa, host pertama di episode pertama K-pop. Kalau gue bagus, lanjut ya, rekrut ya. Nah, K-pop ini ngapain sih? Nah, kita akan bahas tentang market ya, lagi yang fluktuatif gini. Tapi gue nggak sendiri guys, gue punya seseorang yang bisa kita tanya-tanya ini. Siapa dia? Ayo siapa? Idol K-pop ya kak? Lebih keren coy. Langsung masuk aja gak sih? Yuk, sini. Beneran artis K-pop, Kak. Banyak fansnya dia guys. Kenalin dong kak. Iya, ayo dong kak, kenalin kak ke teman-teman Heroes nih. Ini Kakak perlu banget nih kenalan. Harusnya udah pada kenal dong. Aduh. Enggak, maksudnya Nah. yang join tiap hari live. Kita kan ada sesi live tiap pagi. Harusnya udah pada kenal. Nah, itu dia kita bilang ya, setiap pagi kita ada live IG, ada kakak satu ini siapa sih? Nah, berarti yang belum kenal, kenalin dulu ya. Kalau mau lebih lanjut di live IG. Oke. Sekarang kakaknya dulu. Oke, halo teman-teman. Kalau buat kalian yang belum kenal, kenalin aku HR, salah satu analis di Kium Sekuritas Indonesia. Kayaknya tapi KHR banyak fansnya nih. Siapa nih? Oke. KHR, kita Yuk. hari ini mau ngobrol-ngobrol santai, Oke. boleh sambil ngopi juga ya guys. Kalian juga di sana siapin kopi kalian, oke? Aku mau nanya-nanya nih, betulan aku nih newbie gitu. Oke. Aku newbie, jadi kayak kita pakai bahasa yang mudah dimengerti ya kayak gitu loh. Soalnya aku juga Siap. akan belajar gitu guys sama KHR ini. Market kan lagi fluktuatif banget nih. Menurut KHR gitu, baiknya tuh kita kayak tahan dulu atau gas aja gitu loh kak. Oke, ini mungkin 1 million question untuk teman-teman nih. Bukan Betul. hanya yang di sini-sini, tapi mungkin di luar sana yang udah Iya. ngerasain marketnya seperti apa. Mungkin Kan lagi heboh banget ya gitu ya. bener banget. Mungkin sekarang pertanyaan utamanya tuh apakah masuk sekarang atau wait and see dulu nih. Betul. Nah, kembali lagi kalau pengalaman aku, mungkin kalian yang harus ngejawab sendiri. Nah, gimana kalian ngeliat lagi awal investasi kalian tujuannya buat apa? Kalau emang buat long term, mungkin ini adalah best time kalian buat beli saham-saham yang lagi turun. Mumpung lagi bagus kan, kapan lagi kalian dapat saham yang bagus, perusahaan gede, terus Bener. cuannya maksimal dengan harga yang lebih terjangkau, harga yang lebih affordable. Tapi kalau kalian yang mindsetnya lebih ke short term atau bisa dikenal dengan trading, itu mungkin sekarang ini agak lumayan challenging dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kenapa? Karena sentimennya lagi lumayan rame nih. Bukan hanya tahun ini, tapi dari tahun-tahun kemarin udah lumayan banyak lah sentimennya. Jadi itu pun marketnya juga cenderung volatile nih beberapa periode ini. Yang di sini pada investor apa trader? Trader kak. Trader. Kak, investor kita mah. Kita mah masih investor ya guys, tapi nggak tahu kalau besok kalian jadi trader gitu. Buka akun di Kium dapetin cashback 25.000 untuk opening akun BRI. Oke? Enggak. Intinya kayak gini. Gimana Apapun tuh? kalian, apapun instrumen kalian, apapun jenis kalian, mau itu long term atau short term, Oke. investnya tetap di QU. Itu bener banget. Kapan lagi dapat cashback? Seru Iya. banget gak sih kak? Apalagi cashbacknya masih lama kan ya? Masih Sampai lama, 30 Mei kan ya? 30 Mei, buruan gitu sebelum habis, oke? Oke. Nih, lanjut ya Kak. Kita Oke, lanjut dulu siap. guys. Lanjut nih. Kan lanjutnya itu kayak lebih kayak gini sih Kak. Kan market tuh juga naik turunnya kayaknya goyangannya Iya, lumayan kayak roller kenceng lah. coaster gitu Lumayan kan kenceng ya. lah. Itu tuh kira-kira penyebabnya apa sih Kak gitu? Nah, itu tuh lumayan rame tuh. Kan kalau kita lihat lagi kan marketnya tuh bukan sekarang-sekarang aja yang volatile, Iya. bukan tahun ini aja yang volatile, tapi udah dari tahun lalu kalau kalian notice. Oke. Nah, awalnya tuh karena adanya stimulus yang dilakuin sama China. Jadi intinya tuh pemerintah China ingin menggenjot ekonominya. Nah, jadi si pemerintahnya ini nyodorin duit yang banyak banget ke market. Nah, that's why oke. market yang lebih
risk-taker atau lebih emerging istilahnya ya. Kalau di market itu lebih dijauhi lah sama investor-investor global atau big money lah. Jadi that's why dari situ harga IHSG yang awalnya tuh kalau nggak salah di 7 ribuan itu turun sampai makan di 6 ribuan. Oke. Dan sekarang udah sampai di 6.400. Ya, kemana aja sampai halt ya kak? Iya, kemarin aja sampai halt loh. Iya, tapi, 2 kali kan? Tapi Dua bukan kali. itu Oke. doang penyebabnya. Oke. Ternyata ada banyak peristiwa dan sentimen-sentimen besar lagi. Iya. Nah, kayak di tahun ini tuh yang lumayan rame tarif Trump tuh. Nah, heboh banget sih itu. Iya, ini Donald Trump juga cukup berani nih, bisa dibilang sebagai kepala negara. Jadi dia naikin beberapa tarif dagang di beberapa negara, termasuk China. China sampai sekarang masih Perang ini kan? iya, lumayan iya. Iya. Aduh. Tapi sekarang walaupun postpone ya sampai Iya. 90 hari katanya. Tapi ya let's see lah apa yang terjadi. Oke. Nah, selain itu kita juga kena dampak dari semua itu dari bisa dilihat dari kurs. Oke. Di mana nilai tukar rupiah kita itu anjlok sampai di atas 17 ribuan. Hmm. Nah, kalau kalian lihat salah satu penyebabnya itu datang dari stimulus yang tadi. Oke. Karena big man ini uangnya ditarikin semua ke China. Nah, that's why nilai tukar kita jadi kena dampaknya. Iya benar-benar. Nah, itu dia sih ya sebenarnya Ya, tapi terjadi gitu. ya. tapi kalau kita lihat big picture lagi sebenarnya ada beberapa sentimen lagi. Seperti kita belum lagi ngomongin soal interest rate. Baik itu BI ataupun The Fed. Itu kan juga jadi sentimen yang lumayan major lah pergerakannya di market. Nah, selain itu kalau kita ngelihat lagi, ini juga baru-baru ini proyeksi dari IMF selaku badan yang cukup dipandang juga di market itu akhirnya menurunkan tingkat proyeksinya. Jadi kalau IMF sendiri bilang kalau kemungkinan besar ekonomi di 2025 ini untuk sebagian negara ya, ini nggak terlalu bertumbuh nih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, itu juga lumayan bikin market ini jadi jadi lumayan panikan lah bisa dibilang. Iya, benar-benar. Jadi udah didorong sama sentimennya tarif Trump, terus ada rupiah, interest rate, didorong lagi sama proyeksi beberapa ekonomi yang bilang ekonomi kita nggak bakal bertumbuh nih. Jadi itu yang bikin marketnya lumayan challenging juga, lumayan tertekan juga akhir-akhir ini. Tapi kan berarti kayak ada tim FOMO dan tim ketar-ketir gitu ya? Iya, berarti iya. ya? Bener nggak sih? Mungkin kalau yang ketar-ketir itu yang inilah yang mungkin yang lumayan kurang ya pengalamannya di market. Iya Tapi kalau kalian yang udah lama di market ya, ini mah kayak makan siang Udah biasa ya? kayak 2020 Iya, benar. COVID-19 pandemi. Iya. Itu kan lebih anjlok lagi IHSG-nya. Betul. Terus 2008 Iya. krisis itu juga sama. Tapi ujung-ujungnya kalau emang kalian lihatnya time frame jangka panjang, ujung-ujungnya kalian tetap cuan. Apalagi kalau benar. kalian podcast ini. Iya. Dapat ilmunya, dapat cuannya, buka akun di Kiwum. Sambil minum ya, kita sambil ngopi guys, santai aja. Jadi lumayan banyak sih, lumayan banyak. Ya. Terus kalau misalnya kayak dari investor itu tuh, perilaku mereka tuh gimana sih kak? Kira-kira fenomena dari perilaku investor lah gitu lah kak, bener nggak sih? Oke. Memang kalau kita lihat dari segi marketnya itu juga bisa terlihat sih, bisa terrefleksi kalau emang sampai sekarang pelaku market ini lumayan wait and see dan lumayan berhati-hati dalam memilih sahamnya. That's why kalau kalian lihat transaksi harian kita tuh lumayan slow down dibandingkan hari-hari biasanya atau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi lumayan terlihat sih sebenarnya. Ada nggak cerita dari KHR? Cerita pribadi lah gitu. Gimana sih KHR jadi trader apa investor nih BTW? Jujur apa bohong nih? Mau jujur apa mau tau nggak? Kok pada diem sih? Cerita dikit dong. Tuh. Nah, kalau cerita aku dikit ya. Aku personally karena nggak punya banyak waktu buat maintain sahamnya, jadi lebih pilih buat investor. Dan tujuannya juga buat jangka panjang, jadi lebih pilih investing lah. Tapi bukan berarti trading nggak inilah nggak. Jadi dua-duanya kenapa harus satu? Kok bisa dua ya nggak? Trading juga punya karakteristiknya sendiri gitu loh. Oke. Jadi terserah dari kalian sebenarnya. Ada yang minta kenalan silahkan ya. Cuan banget nih. Boleh maksudnya kenalan buat ini. Kemarin tapi. Buat konsultasi. Gitu guys. Makanya nonton live IG Kiwum tiap pagi. Ayo follow ya Kiwum Sekuritas. Oke. Mau lanjut atau mau ngopi dulu nih? Nyantai dulu. Ada lanjut boleh, ngopi boleh. Lanjut dulu kali ya kak. Oke. Nah,
karena aku newbie nih, dan aku mewakili para newbie dulu ya, kan kita masih di episode 1 nih guys, jadi kayak santai dulu yang level-level newbie kayak aku, kayak kita, teman-teman aku yang newbie nih. Biar kalian nggak bosan juga kan? Iya. Nanti kalian aja di lanjut episode 2 baru sikat nggak sih sikat? Iya. Takutnya kalau kita langsung kasih berat di awal, kalian udah ini duluan nih. Ketar-ketir duluan ya. Jadi kita santai dulu, chill dulu lah ya. Gitu. Oke, makasih loh Kak Hair. Ayo. Nih, kita lanjut ke pertanyaan terakhir tapi nggak terakhir banget lah ya. Sambil santai aja. Cara aman gitu loh. Kan karena market lagi goyang sana, goyang sini. Iya, benar. Tips amannya gimana sih gitu loh Kak? Nah, kalau gimana nih tips amannya seperti apa nih? Iya. Kayak mau trading atau investing? Mau dua-duanya nggak sih? Dua-duanya. Dua-duanya nggak? Oke. Dua-duanya aja boleh, sih boleh, Kak. boleh. Nah, mungkin kalau awal kalian menurut aku ya tentuin dulu mau investnya karena apa gitu loh. Mau short term buat cuan ini atau emang tujuan awalnya buat invest jangka panjang. Nah, itu tuh yang ngedrive kalian punya style investasi nantinya. Mau jadi trader ataupun mau jadi investing gitu loh. Nah, kalau kalian udah fix, udah tahu mau jadi apa di awal, kalian next step-nya tuh lebih enak, lebih gampang gitu. Ngelola uangnya gampang, terus jadi udah ada bayangannya iya, gitu. jadi choosing stoknya juga lebih ideal jadinya. Nah, banyak investor juga kan yang awalnya gini nih. Banyak investor tuh yang awal-awal pengennya invest. Invest awal-awal, tapi karena sahamnya turun, dijual cepet. Padahal masih jangka panjang nih. Iya, padahal niat awalnya tuh buat invest. Tapi karena udah panikan duluan, dijual sahamnya pas turun. Padahal kalau kalian sabar dikit, terus nunggu momentumnya lebih baik, sentimennya udah masuk, baru deh sahamnya booming. Gitu. Itu untuk investor tuh Kak. Iya. Gitu. Kalau ada trader ada tips nggak nih Kak? Kalau trading sebenarnya mungkin kalian lebih ke tekniknya ya. Iya, gitu. lebih tekniknya mungkin dipertajam, terus update juga sama berita-berita terkini mungkin. Ikut SPM coaching klinik Q. Itu juga boleh tuh. Ada tipsnya. Ya enggak? Gimana sih? Bener nggak Kak? Iya, bener itu boleh banget tuh. Bisa ketemu Kak Hair kan nanti coaching klinik. Iya. Bisa nggak Kak? Bisa. Oh, bisa tuh. Nanti kita bantu lah. Nah, tenang aja guys. Di Kium tuh akan ada SPM buat newbie-newbie kayak aku dan kalian-kalian yang newbie. Atau mungkin kalian yang mau update market bisa tiap hari itu kan? Bener, kalau update market ada tiap hari di IG Kium. Oh, kita juga ada YouTube Live guys. Oh iya. Tiap pagi kan juga, kita tiap pagi juga ada YouTube Live. Sama kalau kalian yang mau lebih deep bahas emitennya, tadi kan kita baru selesai live juga kan sama salah satu emiten yang cukup menarik juga. Bener, makanya ikutin Kium terus di semua sosmed Kium biar kalian gak ketinggalan. Soalnya kita lagi, banyak yang ini ya menarik gitu loh dari iya, bener. Ada cashback. Oh ya, sama kita akan ada satu yang menarik nantinya. Tunggu ya. Akan ada sesuatu yang menarik, makanya di follow dong. Follow nggak? Follow. Sama ini ada sedikit tambahan juga nih. Nah, selain kalian udah tentuin kalian maunya apa, terus tujuannya buat apa, terus udah tahu strateginya buat apa, ini juga kalian bisa jadi optional juga, bisa jadi pilihan juga. Kalian juga bisa pilih saham-saham yang udah proven nih. Nah, caranya tuh kalian bisa milih saham-saham yang ada di Big Index Indonesia. Contohnya tuh kayak IDX30, terus LQ45 itu bisa jadi pilihan lah. Jadi kan panduan gitu ya. Iya, dari 900-an saham itu langsung dikerucutin kan ke 45 sampai 30. Rekomendasinya gitu kan ya. Nanti kalian olah lagi dari 45 itu yang kalian ambil yang cukup potensial yang mana gitu loh. Biar nggak terlalu ribet lah. Terima kasih loh, ini tips dari Kak Hair loh guys, penting loh. Soalnya kan kalau awal-awal terus ngelihat ada 1000 pilihan kan udah capek duluan kan. Apalagi yang masih newbie banget kayak aku. Jadi makin bingung ya milih yang mana. Aduh, pilih yang mana ya? Pilih yang mana? Ayo, nanti ikutin live Kium, oke? Mungkin karena kita masih newbie dan episode pertama nih guys. Lanjut gak episode 2? Tulis komen dong. Lanjut. Nah, kita kayaknya cukup dulu, yang ringan-ringan dulu, santai dulu ya kan. Sambil ngopi boleh Kak Hair gitu. Yang lain pada ngopi nggak? Oke, jadi kita closingnya gimana nih? Sebenarnya
aku belum ada closing guys. Mendingan kalian bikinin closing buat kita. Siapa yang menarik, kita ajak jalan-jalan ke emiten, gimana Kak? Oke, menarik. Bikinin closing buat cuan Iya. di Kipot dong. Closingnya boleh kalian taruh di tulis Iya, kolom kayak komentar. Intinya drop aja. Iya, drop aja insight di kolom kalian di kolom komentar. Terus share. Ini, Kak. Dipilih dong. Nanti yang menarik kita pasti ajak jalan-jalan ke emiten. Mau Iya. nggak? Sekalian jalan-jalan, sekalian dapat ilmunya juga. Betul. Ah. Masa udah dapat ilmu jalan-jalan? Iya, bener. Gak seru banget sih? Ayo. Nah, boleh juga komen di kolom YouTube, komentar YouTube atau di DM kita juga. Pokoknya kita terbuka deh. Kalian mau approach di mana gitu. Nah. Ya. Sama. Atau kalau kalian ada saran, nextnya kita Iya, mau bahas apa apa? gitu. Bahas apa Tulis mungkin aja. bisa di drop Iya. juga di kolom komentar. Kalau lanjutlah episode 2, masa segini doang? Ini kan sengaja biar kalian minta lanjut, iya nggak? Oke, nah jangan lupa terus ikutin keseruan Kiwum di semua sosmed kita karena kita bakal banyak program menarik buat kalian. Buka akun di Kiwum dapat cashback 25.000 dengan akun BRI. Lalu kita juga akan ada ajak jalan-jalan kalian. Mau tahu keseruan ajak jalan-jalan kalian? Ikutin follow Kiwum karena kita akan drop semua di situ. Oke? Oke. Oke, Kak. Yaudah. Kalau tahu sosial medianya apa, Kak? Oh ya, follow kita di Kiwum. @kiwum.sekuritas tentunya. Ya, itu buat Instagram ya. Iya. Ya, tapi kita ada channel lain kok, ada YouTube juga. Ada YouTube juga. Nah, Jadi- kan kalian pada nonton nih. Itu dia. Ada TikTok juga, udah. Tapi sumbernya ada di IG. Di IG juga ada semua kok. Kalian bisa search di situ. Kalau mau minta masukin grup juga bisa. DM aja. Kak, masukin aku di grup dong. Oke nggak tuh? Iya. Nanti di grupnya ini sedikit spill aja nih. Boleh. Biasanya kita sharing-sharing nih, Tuh. kira-kira ada apa di market, Update terus kan tiap hari iya, tuh, terus kita nggak juga bisa sepi. spill dikit nih Iya, emiten-emiten daripada yang dia lagi menarik nggak apa. balas chat, mendingan Ah. ikut grup Kiwum, rame terus. Jadi kalian sibuk aja gitu mantengin grup, ya enggak? Iya. Dengan sibuk cuan dong pastinya. Yoi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di Cuan di Kipot. Belajar Daya saham saham jadi lebih asik. Thank you, Hiro.